PHK bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hari ini banyak perusahaan tumbang dan ribuan orang sudah kehilangan pekerjaan. Gelombang PHK ini bukan hanya cerita orang lain, tapi bisa terjadi pada siapa saja termasuk kita. Dalam sekejap, kita akan segera kehilangan penghasilan dan akan dihantui dengan kondisi yang tidak pasti. Pertanyaannya sekarang, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana caranya melindungi diri dari krisis ini? Salah satu jawabannya ada pada langkah bijak yang bisa teman-teman ambil dengan berinvestasi emas. Tapi tidak hanya itu, hari ini kita akan bahas juga bagaimana langkah antisipasinya dan apa saja tindakan yang dapat kita lakukan jika PHK itu terjadi pada diri kita. Semoga tema kita hari ini dapat memberikan semangat baru dan inspirasi bagi teman-teman yang terkena dampak. Belakangan ini kabar mengenai gelombang PHK semakin sering kita dengar, mulai dari perusahaan besar, perusahaan teknologi, sampai dengan sektor manufaktur. Banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawannya, termasuk berita yang baru-baru aja kita dengar nih, dari industri pertelevisian di Indonesia, yaitu Antv. Antv melakukan PHK massal. Dari pantauan saya, PHK ini sudah dimulai dari 2 tahun yang lalu ya. Mungkin kita nggak asing nih dengar nama-nama besar ya, kayak Goto, Grab, Shopee, sampai dengan hari ini ada PT Sritex ya, yang sudah terkenal cukup besar. Ini bidangnya di bidang garment. Dalam hal ini ternyata tidak hanya perusahaan besar ya teman-teman, ini juga terjadi pada perusahaan yang levelnya menengah sampai dengan yang levelnya kecil. Nah, untuk yang ini saya juga banyak dapat berita ya atau informasi dari relasi, dari rekan-rekan saya atau dari circle saya ya. Banyak sekali dari mereka ini, perusahaan-perusahaan ini yang levelnya masih menengah dan kecil melakukan PHK gitu, karena memang banyak hal yang terjadi ya, dari perubahan pola bisnis, terus juga dari daya beli masyarakatnya gitu. Jadi itu juga banyak sekali mempengaruhi kegiatan usaha, sehingga yang biasanya dulu lancar nih, orang-orangnya banyak gitu ya, akhirnya mereka harus mengurangi jumlah karyawannya supaya perusahaan masih bisa tetap berjalan. Kalau yang saya perhatikan, PHK ini terjadi karena 5 faktor utama. Saya ambil contohnya mungkin yang di Jakarta aja ya, karena ini yang jadi sorotan utama nih, berefek ke seluruh Indonesia. Baik teman-teman, kita mulai di faktor yang pertama. Faktor yang pertama itu adalah melemahnya ekspor produk tekstil dan garment. Penurunan permintaan global terhadap produk tekstil dan garment di Indonesia telah menyebabkan banyak perusahaan di sektor ini mengurangi produksi dan melakukan PHK. Kedua, derasnya arus masuk produk impor. Kebijakan yang memudahkan impor barang jadi seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 telah meningkatkan persaingan bagi industri lokal. Hal ini membuat produk dalam negeri sulit bersaing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah, kayak barang-barang yang datang dari Cina. Apapun itu pasti lebih murah daripada produk yang ada di dalam negeri, sehingga berdampak pada penurunan penjualan dan berujung pada PHK. Lalu sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya ya teman-teman, poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini tentang digitalisasi layanan. Sektor perbankan dan layanan keuangan mengalami digitalisasi yang sangat signifikan. Dan hal ini mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja di kantor cabang fisik. Dan di beberapa pekerjaan sekarang juga sudah ada jenis-jenis pekerjaan yang hilang nih akibat perkembangan dari artificial intelligence atau AI dan otomatisasi. Kayak operator mesin dan pabrik sudah digantikan oleh robot. Lalu juga ada layanan customer service yang pelan-pelan sudah mulai digantikan oleh chatbot, dan ini juga teknologinya semakin canggih, bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan yang customer keluhkan. Dan ada juga nih untuk pekerjaan yang sudah hilang ya, kayak penunggu pintu tol nih yang suka jaga di pos-pos ya, terus juga ada yang jaga di pintu parkir kendaraan, itu juga udah menggunakan mesin. Jadi customer tinggal melakukan tap card aja ya, atau bayar menggunakan e-wallet. Di bidang yang lainnya lagi kayak misalkan ya, penulis konten atau content writer, itu juga sudah mampu dilakukan oleh ChatGPT. Ada juga sekarang nih kayak mesin kasir yang bisa self-service ya, saya bahasanya seperti itu, jadi bisa melakukan self-checkout dan pembayaran otomatis. Ini berbasis AI juga nih, yang dimana ini juga mengurangi kebutuhan tenaga manusia. Lalu yang berikutnya ada pekerjaan teller bank. Ini juga sudah mulai dikurangi nih, karena sekarang ini udah bisa diakses oleh nasabah melalui aplikasi ataupun mesin ATM. Jadi jumlah karyawan yang berada di teller nih, kalau nggak salah ya, saya juga sudah memperhatikan di beberapa bank itu sudah mulai nggak banyak lagi nih, atau sudah mulai dikurangi.
Dan yang terakhir pekerjaan administrasi. Pekerjaan administrasi seperti kayak data entry itu sudah bisa dilakukan oleh sistem. Atau misalkan kayak sekretaris virtual, saat ini juga sudah ada AI scheduling tool seperti Calendly atau pekerjaan administratif lainnya yang bisa dikerjakan semuanya oleh sistem. Transformasi seperti ini tentunya menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah karyawan ataupun tenaga kerja yang ujung-ujungnya jadi PHK. Sekarang kita lanjut yang keempat. Poin yang keempat ini penurunan daya beli masyarakat. Devaluasi rupiah dan kondisi ekonomi yang tidak stabil telah menurunkan daya beli masyarakat. Akibatnya permintaan terhadap berbagai produk ikut menurun, memaksa perusahaan untuk mengurangi produksi dan melakukan PHK. Poin yang kelima atau di poin yang terakhir, ketidakmampuan bersaing dan beradaptasi. Beberapa perusahaan belum mampu beradaptasi dengan perubahan gaya hidup konsumen dan dinamika pasar global. Pola bisnis berubah, pola belanja konsumen berubah, dan pola pemasarannya juga berubah. Ketidakmampuan ini menyebabkan mereka kalah bersaing yang pada akhirnya berujung pada pengurangan tenaga kerja. Nah, sekarang terkait dengan situasi badai PHK yang terjadi, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk jaga-jaga dari kemungkinan PHK. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika PHK itu terjadi pada diri kita. Karena gini ya teman-teman, selama kita bukan PNS, meskipun kita bekerja di perusahaan besar, kita tetap wajib harus hati-hati. Apapun itu, meskipun kemungkinannya kecil, ya pasti ada potensi kita juga bisa kena PHK. Baik, sekarang kita mulai dari persiapannya dulu ya. Pertama, kita wajib berhati-hati dalam bekerja. Artinya apa? Jangan terlena dengan keamanan yang masih ada saat ini. Tetap kerja dengan rajin, sungguh-sungguh, inovatif, dan penuhi target KPI kita. Kedua, gunakan uang dengan bijak. Kadang keamanan bekerja bikin kita lupa dan berpikir kita akan aman sampai pensiun. Faktanya itu belum tentu. Kadang-kadang kita malah jadi punya banyak cicilan nih karena terlalu pede ya. Kerjaan aman kok gitu ya, sanggup bayar. Nggak taunya di beberapa waktu kemudian malah kena PHK, berantakan semua keuangan kita. Lalu yang berikutnya yang ketiga, kita wajib punya simpanan berupa emas. Minimal ketika kita punya kerjaan aman, usahain nabung emas. Nggak usah mikir ketinggian mau invest saham dan lain-lain kalau uang kita masih pas-pasan. Mau sebulan sisanya cuma 100 ribu, 50 ribu, sisihkan jadi emas. Kalau dapat bonus ataupun THR, minimal 50%-nya dibelikan emas. Karena gini nih, kayak kondisi saat ini kan harga emas sudah tinggi ya teman-teman, dan beberapa waktu terakhir ini juga naiknya itu cepet banget. Misal kita udah nabung dari 5 tahun lalu, kalau tiba-tiba kita kena PHK hari ini, kita bisa cairkan emas nih. Karena emas itu kan mudah dicairkan ya, atau liquid. Dan ini bisa kita gunakan untuk tambahan pegangan hidup kita sampai nanti bisa dapat kerja lagi. Kalau dulu kita nabungnya gramasinya banyak ya, sekarang dicairkan berarti udah lumayan banget nih. Saya kasih contoh kayak 5 tahun lalu nih, harga emas 5 gram itu masih sekitar 4 jutaan. Hari ini di 2024, harga emas 5 gram itu sudah 7,5 juta. Nah bayangin nih teman-teman, kalau punya simpanan emas hari ini di PHK, hari ini kita masih punya pegangan hidup yang lumayan banyak. Nah terkait ini pasti ada yang bertanya nih teman-teman, kalau kita nabungnya cuma sedikit ya pasti nggak akan berefek apa-apa, percuma juga. Jadi ngapain kita mesti nabung emas? Jadi gini ya teman-teman, menurut saya walaupun sedikit itu tetap lebih baik. Karena gini, kalau kita tidak investasikan uang kita ya, atau kita tidak jadikan sesuatu di uang kita di instrumen investasi, itu nanti yang terjadi ada dua hal nih. Yang pertama, uang kita itu akan termakan oleh biaya bulanannya bank ya, sekitar 17 ribuan. Dan selain sudah dimakan, kita juga nanti akan kena penyusutan oleh inflasi. Uang kita dimakan oleh inflasi. Dan ada satu lagi nih teman-teman, kalau uang kita hanya ditaruh di bank ya, itu kan cenderung kita gampang ambil nih uangnya. Biasanya malah ujung-ujungnya nanti akan dipakai untuk keperluan yang sifatnya konsumtif. Jadi untuk di poin ini, saya mau sampaikan, dengan uang kecil, kita masih bisa nabung emas. Masih bisa dengan 3 cara nih, teman-teman. Bisa pilih sendiri metodenya sesuai yang paling cocok nih, atau yang paling bisa dilakukan. Yang pertama, teman-teman bisa gunakan emas digital. Di emas digital ini kita bisa nabung emas mulai dari Rp5.000. Jadi udah nggak ada alasan lagi ya, saya nggak ada uang buat beli emas, itu dari 5.000 sudah bisa beli emas digital. Lalu yang kedua, teman-teman masih bisa beli emas gram yang kecil ya. Kalau saran saya, di gram kecil ini minimal 0,1 gram. Ini
budgetnya di antara 100 sampai 200 ribu, atau boleh juga naikin sedikit di 0,15 gram. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa ambil cicilan emas dengan nominal yang sesuai dengan kesanggupan kita. Misalkan kayak sebulan 200 ribu dengan target jangka waktunya 12 bulan untuk emas yang 5 gram. Jadi setelah waktu kita cicilnya selesai, kita langsung dapat emas 5 gram. Dalam hal ini saya lebih suka emas karena emas udah punya bukti dari ribuan tahun yang lalu sebagai lindung nilai. Bukan instrumen investasi yang nggak pasti dan bisa anjlok parah nilainya. Dulu juga orang banyak skeptis terkait emas ya. Banyak yang bilang pertumbuhannya lambat, emas itu nggak menguntungkan. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat sendiri, pergerakannya luar biasa. Dalam kondisi ekonomi yang buruk kayak sekarang ini, harga emas malah terus naik. Kalaupun turun, nggak mungkin jatuh ke dasar nilainya. Saya ambil contoh misalkan kayak balik lagi nilainya ke 700 ribu nih untuk 1 gram. Itu udah nggak mungkin terjadi. Lalu sekarang nih, bagaimana dengan instrumen investasi lainnya? Menurut saya boleh-boleh aja kita punya instrumen investasi lainnya kalau uangnya ada. Tapi tetap wajib punya emas sebagai pengaman. Karena emas ini ibaratnya uang Tuhan, anti inflasi. Saya ini fokus mendalami edukasi emas dan jualan emas Antam itu udah dari tahun 2016. Dan udah banyak teman-teman saya yang happy nih. Contoh dulu beli 5 gram ya, di saya tuh masih di bawah 3 jutaan. Saat ini emas 5 gram itu udah 7,5 juta. Dulu saya juga ingat nih di tahun 2017. Ada saya punya customer emas beli 1 kilogram itu harganya masih 600 jutaan. Sekarang nilainya udah 1,4 miliar. Bisa bayangkan kalau nggak dijadiin emas, makin nyusut nilai uang kita. UMR sekarang 5 juta aja, itu nilainya kecil, nggak besar lagi kayak 5 tahun yang lalu. Dan yang terakhir, selama kita bekerja jadi karyawan, coba kita mulai bangun bisnis. Mulai cari penghasilan tambahan yang sesuai dengan bidang kita. Karena percaya deh teman-teman, ketika kita berhenti bekerja, terus kita baru memulai bisnis, kebanyakan pada gagal. Hal ini tuh harus dimulai kita bangun ya, dari waktu kita kerja supaya mental kita terbentuk, ilmunya paham, dan kalau sewaktu-waktu jalani ini full time, udah nggak berat lagi, karena kita udah tahu alurnya. Perihal ini nggak melulu soal dagang barang atau jasa ya teman-teman. Kita berusaha bikin konten di YouTube atau sosial media aja, kalau kita seriusin, itu bisa menghasilkan penghasilan yang rutin, dan cukup lumayan, apalagi kalau misalkan konten kita berhasil. Banyak sekali sumber-sumber uang yang akan masuk ke rekening kita. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini, apa yang harus kita lakukan ketika PHK itu terjadi pada diri kita? Poin yang pertama, pastikan hak-hak yang kita dapatkan diberikan oleh perusahaan, kayak pesangon, kompensasi, uang penghargaan masa kerja, dan lain-lain yang sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terkait hal ini banyak sekali yang bermasalah karena banyak perusahaan tidak mau membayar. Biasanya terjadi pada perusahaan kecil dan menengah nih, dengan alih-alih mengatakan perusahaan sudah tidak punya uang, bangkrut, ataupun pailit. Jika teman-teman mendapati hal ini, bisa segera laporkan ke Disnaker setempat sesuai domisili kantor. Karena alasan seperti itu harus ada bukti yang dinyatakan oleh pengadilan bahwa perusahaan benar-benar mengalami kebangkrutan atau pailit. Lalu yang kedua, langsung aja nih kita buru-buru siapin CV, mulai buka akun-akun job seeker, kayak Jobstreet, Glints, Caliber, Tech in Asia, dan lain sebagainya. Ketiga, mulai siapkan schedule harian yang akan kita lakukan. Misal nih, teman-teman bisa bikin jadwal kayak gini ya. Pagi kita mulai apply kerjaan. Siang sampai sore kita cari kerjaan sampingan. Apa aja yang bisa kita lakukan. Mau ngegojek, mau jadi tukang, jadi kurir, sales freelance. Apa aja boleh sesuai dengan kemampuan teman-teman. Terus yang punya keahlian digital marketing juga bisa nih. Buka jasa optimasi akun sosial media, atau mulai bikin konten TikTok ataupun YouTube. Lalu setelah itu kita mau ada aktivitas olahraga, nongkrong atau ketemu teman, itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir juga, kalau bisa perbanyak ikut seminar-seminar untuk tambah ilmu dan relasi. Dan perbanyak juga doa supaya rezeki kita mulai terbuka. Intinya, padatkan jadwal kita supaya nggak stres. Karena biasa teratur, sekarang kita nggak ada kerjaan nih. Aturan harus kita buat sendiri. Kalau nggak, malah jadi stres nanti. Mulai bangun siang, jam tidur nggak teratur, alhasil kita malah jadi sakit. Terakhir teman-teman, kondisi saat ini semakin sulit, perkembangan teknologi semakin pesat, banyak-banyak belajar, upgrade ilmu, dan coba pelajari banyak bidang untuk bisa menghasilkan uang.
karena lapangan pekerjaan semakin berkurang. Bersyukur sekali kalau setelah PHK kita malah mampu membuka lapangan pekerjaan. Buat yang masih bekerja, syukuri dan jaga pekerjaannya dengan baik. Hal-hal pekerjaan yang kurang enak, kita ya sabar-sabar dulu aja ya teman-teman, sampai nanti bisa kebuka rezeki yang lainnya. Sekian teman-teman edukasi yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman punya pengalaman atau mau sharing pendapatnya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya, hanya di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.